Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu teks. Teks itu harus difahami ahlinya karena tapi ketika orang ngomong ayo kita kembali kitab buah, kembali ke kitab buah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Sehingga banyak orang yang entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh yang masuk akal? Saya tidak mau kembali. Saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Bener mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas itu. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Karena orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, Baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya. Sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah, bentuk barokah Ka'bah. Kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok jadi ruwet. Ribet banyak ngadepi itu susah memang ngadepi logika ya. Makanya kan apa ya kayak kita ngerawat anak itu mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan. Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam tahar. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi, yang tidak punya kitab samawi, itu tidak mau tercerabut. Munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya siapapun mau tahu dan nggak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah, itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci yaitu Quran. Sehingga Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak, perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak bingung kamu perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau tidak mau harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang gampang. Makanya ketika Allah menjelaskan itu, ketika Allah dorobawa masalar rojulan fihi syuraka umutasakisuna warojulan salamal birojul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke, Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibully lah kalau sekarang itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau,
Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu nggak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal, yaitu kalau Allah sudah menurunkan mukjizat, itu sekali nggak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu nggak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana'ana an nursila fil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini, Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya menurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya azab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya, milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Quran yang kita warisi sampai sekarang, alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan, andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa, mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lihat lagi di mana lah tempat di museum. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamat. Misalnya kita dalam bersuami istri, atau dalam berkeluarga, atau dalam bermasyarakat, itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu nggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu nggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu nggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu nggak ekspresif. Cara akting sinetron nggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan, itu kan? Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh lihat sisi apa? Positifnya. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain, orang yang mencium kamu wahai Imam Syafi'i itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng sih. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang itu. Jadi enteng terus. Jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah, itu murah mana? Murah marah. Kalau rukun minta ke mall pusing. Jadi ulama dulu tuh murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu, apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu. Kalau kita kan enggak yang sembunyi, yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya, kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang utang kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang utangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Adawiyah itu pernah kemalingan, itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa, dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu sama malingnya, karena rumah saya nggak ada yang bisa dimaling karena tidak punya apa. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri, bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nah, Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional, sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar
tapi maksudnya tidak benar. Kayak tadi la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran, tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sidina Ali, ya sudah, sal hadal mushaf, tanya mushaf kamu. Oh ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidina Ali. Nah Quran itu bal huwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi, tapi di hatinya orang yang punya ilmu. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur ya, yaitu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin sampai Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, Lata, Uzza, pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin, kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal, dia tidak percaya mujizatnya Quran, tapi dia bilang Muhammad ini kacau, akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam dia menyatakan Islam, karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi, yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Dan logikanya kan nggak kena. Al adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang nggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Akhirnya padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah, kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah ada usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya, mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi super, saya tidak mau goblok Muhammad, sudahlah iman saja saya, karena saya tidak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau mengira sesuatu diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak keren lah. Gak boleh saya lurus.